Pertama bulan ke-6 Duyun, kepala penilai Shen Yunjai, tampil, hanya lihat 3 harta karun. Silakan para pemilik. Pilih milikku, pilih milikku. Kenapa tiap bulan cuma lihat 3? Toko lain tidak begitu. Ini kepala penilai mata ajaib seperti petir harta karun yang dia nilai. Harganya bisa naik 10 kali. Letak barang dulu, lalu keluar. Kepala penilai pakai air mata ikan duyung cuci mata. 1 tetes bernilai jutaan. Mata kepala penilai adalah akar Shen Yunjai. Kalau tidak, Lao Zhangzong, kenapa bolak-balik undang dia keluar? 1 juta ini apa artinya? Orang ini bisa lihat kami. Bagaimana mungkin? Aku guru spiritual yang menampakkan diri mata bisa lihat masa lalu dan kini bisa komunikasi dengan semua roh. Lihat kalian tidak aneh. Cerita asal-usul kalian. Datang kepala penilai keluar. Kepala penilai botolku bernilai 10.000 tidak? Kalau bukan anakku sakit, apa? Aku tak akan jual keluarga kami. Harta karun turun-temurun jual. Itu harta karun 10 juta. Wah, 10 juta. Kepala penilai setengah nilai keramik antik ada di lukisan botol. Benda ini kosong seluruhnya. Mana harta karunnya? Iya, ini bukan karya maestro. Rahasianya, kalian akan tahu nanti, Bapak, benda ini tak ternilai. Tapi kaya mendadak tak selalu baik. Shen Yunjai tawar 10 juta. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, kepala penilai. Terima kasih. Kepala penilai. Botol ini saja bernilai 10 juta. Kalau begitu milikku ini pasti 50. Harta Zhaozong bernilai 50. Palsu. Duyun. Aku hormati kau sebagai kepala penilai Shen Yunjai. Tapi kau bilang Kendini Shang Yuyiku ini bahkan tak sebanding dengan barang tua itu, vas rusak. Harta Kaisar Tang Ming Huang ini adalah palsu. Seharusnya disebut sampah. Kan janji tidak bocorkan. Malah menyebutku sampah. Di sini semua setara. Ini semua pandangan duniawi. Diam. Antik berusia 6 tahun. Seharusnya seperti gadis kecil. Suka makan permen. Aku mau, cepat berikan. Berpura-pura mistis. Hari ini, aku akan menghancurkanmu, papan nama Shen Yunjai. Bisnis antik adalah bisnis elegan. Mana ada alasan untuk kasar? Hahaha. Keluarga Fangku, 8 generasi terpelajar. Kau berani bilang barangku palsu? Jika kau tak bisa beri alasan, katakan, mengapa barangku palsu? Beranikah kau, keluargamu, keluarga Fang, 8 generasi terpelajar? Kalau begitu, kenal tidak ini? Lembah Gui, guru spiritual. Saya katakan ini palsu. Sudah yakin? Hentikan. Siapa bilang ini sampah? Lao Zhangzong pergi ke Asia Tenggara membeli antik. Sebelum dia kembali, Shen Yunjai Zhangna sebagai penjabat ketua. Xiao Zhangzong saya kurang jeli. Kepala penilai bermata tajam. Tidak keberatan. Zhao Zong tak usah takut. Shen Yunjai selalu adil. Apalagi membiarkan orang memakai nama Shen Yunjai untuk menindas pelanggan. Nana Shen Yunjai berkembang pesat 3 tahun ini. Berkat Tuan Du. Jika kamu menikah dengannya, keluarga Zhang kami, kita akan tenang selamanya. Ayah, nanti kita bicara. Nana, saya serius. Duyun dia Penipu ini tak hanya ingin menipu uang ayahku, tapi juga ingin menipu diriku. Xiao Zhangzong Shen Yunjai ini yang bisa berkembang pesat. Semua berkat Tuan Zhang. Duyun ini
Dia hanya pengacau yang penipu. Hal pertama Anda di perusahaan harus disingkirkan. Duyun dengan matamu saja. Bagaimana jadi kepala penilai? Xiao Zhangzong merasa Kendi ini asli. Candy Nishang Yuyi ini harta karun turun-temurun. Bagaimana dengan Pak Zhao? Dia klien utama Shen Yunjai. Kau berani memutarbalikkan fakta? Kepala penilai tidak mungkin salah menilai. Ini semua anak buahmu. Shen Yunjai bukan tempatmu membangun klik untuk kepentingan pribadi. Hubungi HRD. Pecat mereka semua. Baik. Direktur Zhang, apakah ada kesalahpahaman di sini? Jangan khawatir, Pak Zhao. Shen Yunjai kami akan memanggil penilai yang lebih profesional untuk mengembalikan keadilan untuk Anda. Apa yang kau lakukan? Kami yang bisnis barang antik mementingkan keaslian. Tapi kau membuat Shen Yunjai jadi berantakan. Duyun. Kau bisa bohongi ayahku, tapi tidak padaku. Aku bohong. Kau tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Duyun, pendidikan, tidak ada. Riwayat akademik, tidak ada. Pengalaman kerja, tidak ada. Gaji bulanan, 1 juta. Kau yang tak punya apa-apa, berhak dapat gaji setinggi itu? Lagi pula, kau kerja cuma sehari sebulan. Apa yang kau lakukan di waktu lain? Istirahat tutup mata. Shen Yunjai mempekerjakanmu untuk tidur? Direktur Zhang. Ini sisa air mata ikan duyung yang dipakai Duyun. Selain botol sisa ini, 2 botol lainnya sudah habis. Bagus sekali kau. Bahkan pakai barang antik langka perusahaan, air mata ikan duyung untuk cuci mata. 1 tetesnya bernilai jutaan. Berpura-pura ajaib sampai begini. Masih bilang bukan penipu? Tolong, keluarkan dia. Xiao Zhangzong, perusahaan ini bergantung pada kepala penilai. Mata tajam bagai kilat. Kamu sudah dipecat. Tidak ada hakmu bicara di sini. Kamu Putri Zhang Xian, kan? Apakah kamu tahu nama Shen Yunjai ini bagaimana asalnya? Bukankah karena menipu ayahku, supaya kamu dapat saham di Xian Yunjai, seperti menghisap darah? Aku beritahu kamu, hari ini aku tak hanya memecatmu, tapi juga memblokirmu di seluruh industri. Agar kamu tak bisa lagi menipu. Shen Yunjai memecat Guru Du? Bahkan memblokir di seluruh industri? Dialah yang bisa lihat rahasia langit. Guru spiritual mata ajaib yang tentukan nasib. Benar, Zhang Xian andalkan jasa leluhur pada lembah Gui. Ingin Duyun jaga. Sehingga Shen Yunjai 3 tahun ini maju pesat. Tak disangka putrinya yang bodoh, ternyata buta mata. Grup Shengxi tak boleh lewatkan kesempatan ini. Cepat siapkan hadiah tebal. Sekarang juga harus pergi. Aku akan memblokirmu di seluruh industri. Jangan harap bertahan di industri ini. Pergi. Kamu memecatku. Ayahmu tahu. Memecat parasit seperti kamu. Perlu beritahu dia? 3 hari lagi ada pertemuan harta kuno Tiongkok. Kalau Shen Yunjai tidak ada saya, mana mungkin unggul sendirian. Wen Zhuo, doktor arkeologi dari Stanford, pernah memimpin proyek besar seperti Menara Segitiga dan Kota Raja Babilonia. Dia akan menggantikanmu menjadi kepala penilai Shen Yunjai dan unggul sendirian di pertemuan harta kuno Tiongkok. Metode identifikasi yang mengandalkan pengalaman tradisional seperti milikmu sudah menjadi sarang penipu dan sudah ketinggalan zaman. Yang saya bawa adalah deteksi instrumen canggih paling presisi. Berdasarkan deteksi spektrometer Raman, benda target adalah perunggu, tingkat oksidasi 68%, berusia 1320 tahun, plus minus 20 tahun. Tepat pada era Kaisar Tang Minghuang. Harga rekomendasi akuisisi, 80 juta. Wah, 80 juta. Asal bisa mengusir si sampah ini, bukan hanya dapat jabatan dengan gaji jutaan setahun, tapi juga dekat dengan Nona Zhang, nanti dapat keduanya, orang dan uang. Tuan Zhao. Suka sama suka. Ambil saja.
Bagaimana? Sudah yakin sepenuhnya? Budaya Tiongkok berputar terus. Berbagai harta kuno sangat dalam dan luas. Kamu pikir alat macam ini berguna? Di depan teknologi, tipu daya tak bisa bersembunyi. Pergi sana. Saya bisa pergi sendiri. Kepala penilai kan bukan berbisnis untuk diri sendiri. Ini keterlaluan. Kalau kalian semua membelanya, kalian semua dipecat. Kepala penilai kami ikut Anda. Ayo pergi. Tenang. Saya akan rekomendasikan kalian ke tempat lain. Shen Yunjai mulai runtuh. Berdiri. Sudah menguras banyak uang Shen Yunjai mau pergi begitu saja, keluarkan semua uangnya. Saya sudah merugikan Shen Yunjai. 3 tahun, habiskan lebih dari 500 juta, membeli banyak sampah tidak bernilai. Saya curiga kau berkolusi dengan pihak luar, menyedot darah Shen Yunjai. Kau juga rekrut orang-orang tak berkompeten ini untuk bantu kau buat kelompok, lakukan korupsi besar-besaran. Kami sudah bantu Shen Yunjai dapatkan banyak uang. Kepala penilai selalu dapatkan barang berharga. Mana ada berkolusi dengan pihak luar? Barang berharga? Saya baru pergi ke gudang, diuji dengan instrumen paling presisi, semuanya cuma sampah kelas rendah. Kau di Shen Yunjai 3 tahun, tidak kerja benar, tapi gaji bulanan jutaan. Keluarkan semua uangnya. Aku membantu Shen Yunjai karena leluhurmu pernah berjasa pada perguruanku, karena ayahmu bersujud di depan gerbang gunungku selama 3 hari, memohon dengan sangat, karena fenomena langit berubah, aku perlu turun gunung untuk berlatih. Kau pikir aku melakukannya untuk gajimu yang sedikit itu? Masih saja bersikap sok. Kalau begitu jangan ambil. Baik, uang ini bisa kuberikan padamu, tapi sebelumnya sebaiknya kau tanya ayahmu dulu, agar nanti engkau tidak menyesal. Tidak perlu. Aku tak akan pernah menyesal. Sampai sekarang, kau masih mengandalkan nama Lao Zhangzong untuk menipu orang. Kau benar-benar pantang menyerah. Ini gajiku selama 3 tahun total 36 juta. Tidak tersentuh sedikit pun. Pikir baik-baik. Ambil uang ini, dan hubunganku dengan Shen Yunjai berakhir di sini. Apa aku perlu berbicara soal hubungan dengan orang sepertimu? Baik, ini pilihanmu. Jangan menyesal. Berdiri. Dorong keluar. Kau menghabiskan 500 juta untuk membeli sampah ini. Barang-barang ini tidak boleh menjadi beban. Shen Yunjai, kau yang bayar sendiri. Kepala penilai bukan pedagang. Kenapa harus dia yang ganti rugi? Kepala penilai bahkan pakai uangnya sendiri untuk mengoleksi harta bagi Shen Yunjai, tapi sekarang malah harus ganti rugi. Siapa tahu dia bersekongkol dengan musuh luar. Menerima suap ya. Aku terima suap. Coba tanya ayahmu. Apa aku perlu terima suap? Ganti rugi. Kalau tidak, kau akan kukirim ke... Barang-barang yang kau terima itu, barusan sudah kuperiksa. Semua sampah. Masih berani bilang tidak terima suap? Wanita ini sakit jiwa, ya. Perkataan guru spiritual saja tidak percaya. Bodoh. Dengan mata buta sepertimu, masih buka toko antik? Masih berpura-pura. Dan lagi, kau pakai 3 botol air mata ikan duyung kualitas terbaik. Total nilainya 30 juta. Barang-barang ini tidak boleh dibayar perusahaan. Apa? Kalian keterlaluan sekali. Baik, aku kembalikan. Besok akan kukirimkan orang bawa. Jangan besok. Siapa tahu penipu sepertimu besok lari kemana? Ganti rugi sekarang. Kalau tidak, kau akan kukirim ke... Kalian masih mau beli atau tidak? Tadi tuan ini bilang kasih aku 10 juta. 10 juta? Barang palsu begini, bahkan 1000 pun tidak layak. Kau bersekongkol dengan duyun menipu. Aku tidak mengirimmu, sudah bermurah hati. Cepat pergi dari sini. Aku menipu? Zhang Na, aku menghormati ayahmu, ini kesempatan terakhir untukmu. Botol pendengar angin ini nilainya tak ternilai. Sedangkan Kendini Shang Yuyi yang kalian menangkan adalah barang palsu. Bantal mimpi dewa itu bahkan lebih tidak menguntungkan. Jangan disentuh sama sekali. Kendini Shang Yuyi itu sudah saya periksa, pasti asli. Bantal mimpi dewa, saya juga pernah baca di catatan kuno. Persis seperti yang tercatat dalam buku, tidak pernah disebut sebagai benda sial. Jangan berlagak misterius di sini. Mau beli barang saya atau tidak?
Siapa mau beli sampah? Kepala penilai, mengapa kau menipuku? Anakku sakit. Butuh biaya pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya. Zhang Na, Duyun tidak pernah salah menilai. Dan apa yang saya katakan, tidak pernah tidak saya tepati. Baik, kalau begitu beli sekarang juga. Betul. Mau kami dari Shen Yunjai yang bayar? Mimpi. Paman, tenang saja. Uangnya akan saya berikan besok. Besok, hari ini saja kau tidak akan selamat. 530 juta. Kalau tidak ganti rugi, bersiaplah masuk penjara. Tak perlu merepotkan Tuan Du. Botol pendengar angin ini, kami Shengshi yang beli. Tawaran 20 juta. Grup Shengshi memohon Tuan Du berkenan menerima 1 kartu bank hitam, 1 kapal pesiar mewah, 10 villa tepi laut, 10 botol air mata ikan duyung kualitas terbaik. Bos, maksudmu mau beli barangku? Benar 20 juta? Cepat bawa anakmu berobat. Terima kasih, Kepala Penilai. Terima kasih, Bos. Kamu begitu percaya padaku? Tidak takut aku salah lihat? Duyun punya mata tajam kilat, bisa melihat masa lalu dan kini. Mana mungkin salah lihat. Sudah kubilang kepala penilai benar-benar punya keahlian. Grup Shengxi keluarga Qin ini memang perusahaan tua di Zonghai. Hadiah ini terlalu tulus. Barang kecil ini bukan hadiah yang pantas untuk menyambut orang berbakat. Mohon jangan ditertawakan. Cukup. Menurutku, kamu diusir dari Shen Yunjai, tak bisa lagi menipu orang, baru cari wanita ini untuk main sandiwara, ingin bikin kami menyesal. Konyol! Kalian yang akan segera menyesal. Tak perlu aku turun tangan. Duyun, di industri ini, yang diandalkan adalah jaringan dan karakter Lao Zhangzong. Jaringan dan karakter. Yang diandalkan adalah keahlian asli Xiao Zhangzong. Yang diandalkan adalah teknologi modernku, bukan ilmu sesatmu. Shen Yunjai tidak menghormati orang berbakat. Sangat bodoh. Sepertinya di pertemuan harta karun kali ini, kalian tak punya kesempatan. Selama 3 tahun ini, keluarga Qin selalu kalah dari Shen Yunjai. Apa hakmu berlagak di hadapanku? Kamu bantu sampah ini main sandiwara, pasti ingin gunakan dia untuk menjebak Shen Yunjai. Kamu benar-benar percaya padaku? Aku percaya. Baiklah. Harta ini minimal bernilai 1 miliar. Aku jual 530 juta padamu, mau beli atau tidak? Kalau begitu, aku akan jadi konsultanmu 3 hari. Jamin kau menang di pertemuan harta karun. Terima kasih, Tuan. Cukup. Kalau mau acting, pergi main di luar. Pergi. Shen Yunjai tak ada hubungan lagi denganmu. Shen Yunjai akan merosot sejak sekarang. Menipu dan mengelabui, membuat pernyataan menakut-nakuti. Nak, jangan lupa yang kuperintahkan. Walau kau mengelola Shen Yunjai untukku, tapi Tuan Du tak boleh kau sakiti. Jangan sekali-kali kau pikir karena kau lulusan terbaik, lalu bersikap tak sopan padanya. Matanya itulah inti dari Shen Yunjai. Aku paham, ayah. Ingat beli lebih banyak air mata ikan duyung untuk cuci matanya. Oh ya, bagaimana hubungan kalian berdua sekarang? Bicarakan nanti saja. Suruh aku beli air mata ikan duyung untuknya. Masih mau aku menikah dengannya. Ayahku benar-benar terhipnotis oleh penipu itu. Asalkan kita menjadi yang terbaik di pertemuan harta karun, Lao Zhangzong akan tahu tanpa penipu itu Shen Yunjai justru lebih baik. Setelah menunggu 5 tahun, KTT Global Harta Karun Zonghai resmi dibuka sekarang. Pertemuan harta karun ini memamerkan 20 benda langka. Silakan para ahli memeriksanya dengan saksama, tawar dengan hati-hati. Manusia memang membosankan. Selalu mengadakan lelang seperti ini, apa serunya? Pelankan suara, guru spiritual ada di bawah. Diam semuanya. Ceritakan asal-usul kalian. Kenapa Tuan Du selalu aneh? Benda langka pertama yang dilelang adalah botol pendengar angin dari grup Shengxi. Silakan para ahli menawar. Separuh nilai keramik terletak pada lukisan dan pola hiasannya. Yang kosong ini bagaimana harganya? Bukan karya master atau kiln kekaisaran. Laku 230.000 sudah bagus.
Sudah kubilang ini sampah. Hanya orang buta yang mau beli 20 juta. Para hadirin, botol pendengar angin ini awalnya adalah barang yang Tuan Du, kepala penilai Shen Yunjai, gelapkan dengan menyalahgunakan jabatannya. Untungnya, dengan bantuan Tuan Wenjuo, saya berhasil mengungkapnya tepat waktu. Tapi CEO Chin dari grup Shengxi tidak seberuntung itu. Duyun, kau merasa menipu CEO Zhang belum cukup. Sekarang kau incar CEO Chin. Kau bawa barang-barang ini keluar memalukan diri sendiri, sangat memalukan. Benar-benar tak tahu maka tak takut. 20 juta. Kalau begitu grup Shengxi jual martabak rugi besar, kegagalan besar, ha. Keluarga Chin ini tiap tahun peringkat terbawah. Tahun ini cari Duyun ini. Jangan-jangan bakal tersingkir dari keluarga antik Zhonghai ya. Adik, kalau ada kesulitan bisa cari aku. Aku bantu. Tak bisa melihat mutiara bodoh sekali. Silakan Tuan Du. Kalau begitu biar saya tunjukkan pada semua rahasianya. Saatnya tunjukkan kemampuan aslimu. Apa? Apa? Guru spiritual mohon ampun. Tenang, botol pendengar anginmu tak akan jatuh. Semuanya botol ini dirancang langsung oleh Kaisar Song Huizong. Tapi botol pendengar angin untuk mengukur angin tentu harus diletakkan di tempat tinggi baru bisa tahu rahasianya. Tapi banyak yang pernah memegang tak berani ambil risiko, selalu disimpan dengan hati-hati. Makanya tak tahu rahasianya. Bagaimana? Siapa yang tak tahu apa-apa tapi berani? Orang ini mata tajam sekali. Raja, izinkan orang ini ikut urusan besar itu. Tunggu dulu. 50 juta. 50 juta bisa beli harta langka seperti ini, 100 juta. Ini harta sangat langka, 200 juta. 300 juta. Itu suara raja-raja datang ke pertemuan harta karun. Raja ternyata datang. 20 tahun lalu saat Gua Wanbao dibuka, raja sebelumnya juga pernah menghadiri pertemuan harta karun. Mungkinkah kali ini lagi? Tuan Du, mata Anda sungguh tajam. Bagaimana bisa begini? Tenang, lelang baru saja dimulai. Pasti kita bisa balikan keadaan. 300 juta. Pertama, kedua, ketiga. Botol pendengar angin dibeli oleh Raja. Saya sumbangkan ke Museum Nasional. Botol pendengar angin hilang ribuan tahun. Kini muncul kembali di dunia. Grup Shengxi berjasa besar. Terima kasih atas pujian Raja. Tidak apa-apa, Duyun, itu cuma keberuntungan. Segera akan tiba. Kendini Shang Yui, kita pasti akan sangat memalukan mereka. Benar, Shen Yunjai tanpa Duyun hanya akan lebih baik. Barang kedua, Kendini Shang Yui dari Shen Yunjai. Silakan tawarkan harga. Karya Shen Yunjai datang. Pasti tidak salah 80 juta. 100 juta. 150 juta. Tunggu sebentar. Para hadirin, Kendini Shang Yui ini adalah kerajinan modern. Jangan sampai tertipu. Duyun, kau dipecat dan kesal. Tapi berani-beraninya kau mencemarkan Shen Yunjai. Ini fitnah. Kau tunggu saja masuk penjara. Shen Yunjai punya reputasi ratusan tahun. Mana mungkin menjual barang palsu? Anak muda, jangan asal bicara. Bapak, jangan ganggu ketertiban rapat. Perkataan Bapak Duyun adalah perkataan grup Shengxi. Baik. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kalau kau bisa buktikan, aku akan mengaku kalah di sini. Tapi kalau kau tidak bisa buktikan bahwa Kendini Shang Yui itu palsu, aku tidak hanya akan memenjarakanmu, tapi juga membuat grup Shengxi bangkrut. Baik. Terima kasih. Kalau begitu, tunggulah kebangkrutanmu. Ini instrumen terbaru untuk menguji barang antik secara internasional, spektrometer Raman. Semua bisa maju dan mencobanya sendiri. Berdasarkan pengujian berulang kami, tingkat oksidasi objek ini adalah 68%. Tepat dari era Kaisar Tang Minghuang. Konon Kaisar Tang Minghuang sangat suka menuangkan arak dengan kendi ini. Akan muncul aroma kecap yang unik.
Hari ini, Shen Yunjai sebagai tuan rumah mengundang semua untuk mencicipi aroma arak yang unik ini. Rasanya memang unik. Aftertaste-nya panjang. Jelas sudah melalui banyak hal. Bahkan teknik pembuatan anggur terbaik sekalipun tidak bisa menciptakan kembali rasa unik ini. Memang lebih dari 1000 tahun, rasa khas ini. Dari aroma tembaga teroksidasi yang kaya dalam arak ini, setidaknya 1300 tahun. Bagaimana? Sekarang kalian sendiri yang umumkan kebangkrutan, atau biarkan seluruh industri memboikot sampai bangkrut? Astaga, guru spiritual. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah tubuh Anda selalu merasa tidak nyaman? Bukankah sudah kuberitahu sebelumnya? Aku akan membantumu menyembuhkannya. Bermain trik lagi. Ada apa, kepala penilai Du? Tidak sanggup minum arak ini, jadi coba-coba dengan air? Kalau tahu, akan kusisakan sedikit untuk mencicipi. Menggunakan spektrometer Raman untuk menguji, melalui tingkat oksidasi untuk menentukan tahunnya, memang bagus. Tapi ada cara lain yang bisa mempercepat oksidasi, yaitu direndam di lubang tinja. Perunggu awalnya berwarna emas. Karena lama teroksidasi, menghasilkan patina, barulah berubah menjadi hijau. Karena itulah disebut perunggu. Jika ingin membuatnya tampak tua dengan cepat, cukup rendam di lubang tinja. 10 hari hingga setengah bulan, secara alami akan berwarna perunggu. Justru karena proses mempercepat penuaan ini. Jadi bagian dalamnya masih baru. Kalau kalian tidak percaya, silakan lihat ke dalam baskom ini. Air yang tumpah ini, semua adalah sisa-sisa lubang tinja. Atau ada yang mau mencicipi sendiri? Terima kasih, guru spiritual. Sudah jauh lebih baik. Shen Yunjai tak sesuai namanya. Barang seperti ini berani ditampilkan. Memalukan sekali. Orang bernama Du ini memang punya kemampuan. Bisa memikirkan cara seperti ini. Raja, tampaknya Shen Yunjai tak ada penerusnya. Urusan besar itu mungkin akan bermasalah. Duyun Shen Yunjai tak akan berdamai denganmu. Aku sudah memberi peringatan sebelumnya. Kalian yang tidak mendengarkan, Jangan terlalu bersenang hati. Pertemuan harta karun belum berakhir. Para hadirin, berikutnya adalah sebuah piring keramik dari tamu misterius. Silakan ajukan penawaran. Ini juga barang antik. Tidak salah ambil, kan? Ini hanya piring keramik biasa. Cuma agak tua usianya. Ini cuma sampah tidak bermutu. Barang seperti ini bisa masuk pertemuan harta karun? Kondisi piring ini terlalu buruk. Bukan buatan maestro. Nilainya sekitar 2000. 500 pun aku rasa mahal. Raja, tampaknya di antara mereka tidak ada yang berbakat. Padahal Anda mengeluarkan harta karun. Mereka malah tidak mengenalinya. Aku juga tidak tahu rahasianya. Hanya diwariskan turun-temurun, disebut harta utama istana raja. Hari ini dibawa ke pertemuan harta karun. Pertama, ingin tahu keistimewaannya. Kedua, untuk mencari orang yang tepat. Menyelesaikan urusan besar itu. $30 juta. Ada yang melihat rahasianya? 30 juta. 50 juta. 80 juta. 200 juta. $300 juta. Gila ya, bukan ini bahkan tak bernilai 500. Kau tawar 300 juta? Bodoh.
Aku sengaja naikkan harga. Kau malah buta mendengarkan orang ini. Bayar 300 juta untuk sampah yang semua orang tahu. Aturan pertemuan harta karun kita. Tawaran tak bisa ditarik kembali. Jangan-jangan kau ingkar janji? Tuan Du, silakan. Apa yang kau lakukan? Kemampuan aslimu harus ditunjukkan juga. Jangan-jangan, aku tak mau menderita jahat-jahat. Baiklah, aku ikut kata-katamu. Apalagi yang dilakukan orang ini? Baru saja aku pakai spektrum inframerah, spektrometer Raman, spektrum sinar X fluoresensi, dan metode penanggalan termoluminesensi masing-masing 4 kali. Pasti tidak ada masalah. 10 menit lagi hujan deras akan turun. Nanti semua akan tahu. Hujan deras turun. Perakiran cuaca sepertinya tidak bilang akan hujan hari ini. Mau ngapain lagi? Manusia ini tahu dirinya dirugikan dan ditipu. Basa-basi doang. Kok bahas cuaca? Kamu paham omongannya? Nggak tahu. Tapi orang ini sepertinya mengintip rahasia langit. Peristiwa besar itu mungkin bisa dimanfaatkan. Jangan ditutup, biarkan kehujanan harta ini bernama piring sirene laut. Pola di dasar piring dilukis dengan darah ikan duyung. Bisa meramalkan datangnya badai. Diperebutkan para kapten kapal zaman kuno. Jahat. Aku kedinginan banget. Nanti aku masukkan kamu ke oven. Aku juga mau baju baru. Piring sirene laut ini setidaknya bernilai 10 miliar. Bagus. Memang pantas jadi orang hebat dari Dacia. Kebingunganku bertahun-tahun terjawab dalam sekejap. Ini harta tak ternilai harganya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Masa kejayaan Shengxi tak terbatas dari sekarang. Selamat Tuan Du, bijak mengenali mutiara. Harta tertinggi telah menemukan tuannya. Nama dan keuntungan diraih sekaligus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shen Yunjai saya mengundang Nona Chin dari grup Shengxi dan Tuan Du untuk masuk berdiskusi. Tuan Du bermata setajam kilat. Mengerti masa lalu dan kini. Tidak heran, Anda guru spiritual Mbagui. Raja datang mencariku kali ini. Untuk hal pembukaan Gua Wan Bao ya. Ternyata Anda tahu. Saya turun gunung kali ini. Tepat untuk hal ini. Kalau begitu, sebulan kemudian mohon Bapak ikut ke Shangjing. Bantu saya ambil harta dari Gua Wan Bao. Harta ini terkait nasib Dacia dan rakyat. Mohon Bapak bantu. Asal Bapak dapat harta ini, apapun permintaan Raja akan penuhi. Untuk Dacia dan peguruan, saya tak akan menolak. Maka Bapak ikut ke Shangjing. Kali ini, grup Shengxi berjasa. Shang Fei, anugerahi keluarga Qin sebagai keluarga pertama antik Zhonghai. Berikan plakat mata dewa seperti kilat. Tidak perlu. Raja, pembukaan Gua Wan Bao bukan hanya urusan Dacia. Jepang, Asia Barat, perbatasan utara, Asia Tenggara. Semua pihak ingin harta spiritual, perbesar nasib negara. Jika Tuan Du ke Shangjing sekarang, dan Anda anugerahi keluarga Qin, orang akan menebak Anda undang guru spiritual, mungkin akan ganggu. Maka keluarga Qin harus berkorban. Hanya masalah waktu.
Xiaoyue tak buru-buru. Raja, lebih baik anugerahi Shen Yunjai. Mungkin pihak yang mengintai akan teralih ke keluarga Zhang. Ide bagus. Karena Guru Du tinggal di Zonghai Shangfei, kau temani dia. Panggil pengawal rahasia, saya melindungi keselamatan guru ini. Ingat, apapun perintah Guru Du harus taat sepenuhnya. Ya, Cepat, lebih cepat lagi Zhang. Nasi bodoh ini berani memecat Duyun. Tuan, yakin Nona memecat kepala penilai? Pertemuan harta karun disiarkan langsung online. Saya lihat sendiri, masa bisa bohong? Nona juga benar-benar mata kepala penilai ini adalah dasar Shen Yunjai kita. Bagaimana bisa menghina dia? Zhang nasi bodoh ini, saya takkan ampuni dia. Nanti tunggu saja di Shen Yunjai makan gaji buta. Jangan harap punya sedikit pun kekuasaan Shen Yunjai bisa seperti sekarang hanya karena Guru Du. Kalau dia mau maafkan, meski kasih Nana padanya, saya juga rela. Bos Zhang muda, kali ini alat saya belum cukup canggih. Tunggu beberapa hari teman saya dari luar negeri akan bawa satu set alat penilai paling mutakhir. Pasti takkan ada masalah. Ditambah kemampuan Shen Yunjai kita, pasti bisa kalahkan mereka. Baik. Di industri antik kita yang terpenting adalah menilai harta karun. Aku serahkan Departemen Penilaian Shen Yunjai padamu. Kamu langsung bentuk tim sains terbaik. Pakai instrumen penilaian tercanggih dari luar negeri. Tidak peduli berapa biayanya. Baik. Tidak boleh. Ayah, kenapa ayah pulang? Tuan Zhang, Ayah, kenapa kamu? Dua anak manis. Sekarang ikut aku. Pergi minta maaf pada Tuan Du dengan bersujud. Tidak. Ayah. Aku minta maaf padanya. Dia siapa? Penipu pembual. Cuma menang sekali karena keberuntungan. Aku... Kamu anak durhaka. Keluarga Zhang hancur karena kamu. Nona, Tuan lihat siaran langsung. Marah sampai hampir kena serangan jantung. Tuan Du itu, Tuan susah payah mengundangnya habiskan banyak uang. Baru bisa didatangkan untuk menjaga Shen Yunjai. Pantas Pak Zhang marah. Kartu bagus dihancurkan sendiri. Tidak hanya pecat dia, tapi juga beritahu kami. Katanya mau blacklist Duyun. Memalukan sekali. Di bidang ini, yang diandalkan adalah mata. Kalau Tuan Du mau jadi kepala penilai untukku, aku rela bersujud padanya. Kalau kamu tidak minta maaf pada Tuan Du, keluar dari Shen Yunjai. Keluar dari keluarga Zhang. Aku anggap tidak punya anak perempuan. Kalau kamu tidak pergi minta maaf pada Tuan Du, keluarlah dari Shen Yunjai, keluar dari keluarga Zhang. Aku anggap tidak punya anak perempuan. Direktur Zhang. Pergi. Kamu sudah dipecat. Raja telah mengeluarkan titah Shen Yunjai mengidentifikasi harta karun dengan instrumen ilmiah, menggabungkan pengetahuan modern dengan benda antik dan peninggalan budaya, membuka bidang baru. Sungguh teladan budaya Xia Agong dianugerahi gelar keluarga pertama antik Zonghai dan menganugerahkan plakat menguasai kuno dan modern. Terima kasih atas anugerah Raja mengidentifikasi harta dengan instrumen ilmiah, menggabungkan pengetahuan modern dengan benda antik. Tampaknya Raja lebih menghargai Shen Yunjai kami. Sudah kubilang kan, sekarang era ilmu pengetahuan keahlian Duyun itu yang penuh tipu muslihat. Tidak pantas dipertontonkan. Benar, Raja memanggil dia dan Qin Shi Wei masuk, pasti dimarahi. Sudah pasti begitu. Kalau tidak, kenapa mereka tidak dapat hadiah? Malah keluarga kami, Zhang dijadikan keluarga pertama antik Zonghai. Raja malah mengabaikan grup Shengxi dan memberi hadiah pada keluarga kami. Ternyata Duyun itu benar-benar penipu. Penipu ini ternyata telah menipu Shen Yunjai banyak uang. Untungnya Nana minta Wenjuo bantu. Ayah, kan sudah kubilang jalan. Wenjuo itu benar. Meski kami rugi sedikit, tapi malah diangkat Raja menjadi keluarga pertama antik Zonghai. Nanti uang ini pasti bisa balik lagi, haha. Bagus. Memang pemuda berbakat. Masa depan cerah. Terima kasih Pak Zhang. Si tua ini wajahnya berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Nanti saat Shen Yunjai kuambil alih, kau akan kuhajar. Pak Zhang. Duyun, sekarang kau anggota grup Shengxi. Ayah, kan sudah kubilang, si sampah ini cuma bisa berlagak, banyak omong kosong.
Lihat, tanpa dia, Xian Yunjai kami tetap menang di pertemuan harta karun dan diangkat raja jadi keluarga pertama antik Zhonghai. Keluarga pertama, wah hebat sekali. Sungguh luar biasa. Qin Shiyue, kau bersusah payah menggali sampah, tapi kami dengan mudah mengalahkanmu. Tapi aku sebenarnya tak mau menghitung denganmu. Kau dan sampah ini jangan pernah bermimpi bisa menyaingi Xian Yunjai kami. Duyun, daripada pura-pura misterius, mendingan baca lebih banyak buku. Direktur Zhang, karena masih ada sedikit hubungan, aku ingatkan, keluarga pertama ini sebenarnya adalah Duyun, keluarga Zhang sekarang adalah keluarga pertama antik Zhonghai. Masih perlu nasihatmu? tampaknya, sehebat apapun mataku, tak bisa menembus hati manusia. Zhang Shen, ini pilihanmu. Jangan menyesal. Menyesal? Duyun, kau pikir Xian Yunjai bisa seperti sekarang karena jasamu? Ku kasih tahu, satu-satunya penyesalanku adalah pernah mempercayaimu, mengangkatmu. Jadi kepala penilai Xian Yunjai. Membiarkanmu menghisap darah keluarga Zhang. Tampaknya kebodohan putrimu diturunkan darimu. Benar, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Akhirnya tidak tahan lagi, melihat kami mendapatkan penghargaan dari raja, mata jadi merah karena iri. Tak tahu diri. Masih belagak. Duyun, orang sebandel kau benar-benar belum pernah kulihat. Orang sebodoh kalian berdua juga belum pernah kulihat. Aku bodoh? Seolah gelar keluarga pertama antik Zhonghai adalah milik keluarga Qin Shengshi. Qin Shiyue kalah, mengakui saja. Pada akhirnya Tuan Wenzuo lah yang hebat. Sekarang keluarga Zhang barulah keluarga pertama, antik Zhonghai. Menguji harta karun dengan sains. Ini namanya jujur dan terhormat. Tipu muslihat kecil kalian mana bisa dibandingkan dengan mereka. Kedepannya, mohon bimbingan Tuan Wenzuo. Duyun, kau di Xian Yunjai ku menipu selama 3 tahun menghamburkan uang sebanyak itu, gaji setinggi itu, lalu mau pergi begitu saja? Ayah, dia sudah mengganti rugi. Uangnya sudah kukembalikan semua padamu. Ganti rugi, gajimu saja 36 juta. Air mata ikan duyung 20 juta dipakai cuci mata, lalu keluarkan 500 juta beli tumpukan sampah. Uang segini di bank bunga 3 tahun saja sudah lebih dari 10 juta. Apalagi kalau diinvestasikan, ganti rugi lagi 30 juta padaku. Hutang harus dibayar, sudah sewajarnya. Betul, jangan biarkan dia kabur. Kalian sungguh... Zhang Shen, kamu sekarang bicara begitu. Benar lupa bagaimana dulu undang aku turun. Aku waktu itu ditipumu. Kalau bukan Xian Yunjai dukungmu, kamu apa haknya jadi kepala penilai Shengshi, masuk pertemuan harta karun, menipu dan membual. Kini aku hanya minta bayar utang. Sudah karena hubungan lama. Kamu sampah, jangan tidak tahu diri, atau aku panggil polisi. Mau menindas dengan kuasa? Tahu tidak, keluarga pertama antik Xian Yunjai bagaimana datangnya? Bagaimana datangnya? Pasti dianugerahkan raja. Itu tentu karena aku dan Xiao Zhangzong berbakat. Menangnya. Qin Shiyue, penipu sepertimu dibenci semua, jangan mengucilkan diri. Shengshi segera dengannya pisahkan. Qin Shiyue, aku dan ayahmu kenalan lama. Aku nasihatimu. Jangan biarkan dia menutupi matamu, menghancurkan grup Shengshi kalian, warisan ratusan tahun. Tuan Du selamanya kepala penilai Shengshi. Shengshi akan semakin kuat. Sedangkan Xian Yunjai akan terpuruk. Anak muda tak tahu apa-apa. Karena grup Shengshi ngotot melindungi si sampah ini, kau ganti utangnya. Jangan bertengkar di hadapan orang raja. Jangan nodai wibawa keluarga pertama kami. Baiklah, untuk sementara kita maafkan mereka. Selamat atas pameran khusus. Xian Yunjai. Waktu menuju pembukaan Gua Wan Bao tinggal 1 bulan. Selama waktu ini, tidak bisa hanya diam dan terima gaji saja kan? Kau mau adakan pameran khusus? Barang koleksi seperti piring sirene laut, botol pendengar angin sulit dicari.
Tapi jika grup Shengxi ingin jadi merek nomor 1, pikirku, itu harus dibangun dari transaksi antik sehari-hari. Jadi aku ingin adakan pameran khusus untuk tingkatkan popularitas Shengxi. Tak disangka, selain ahli menilai harta karun, kau juga jago bisnis. Bolehkah aku tidak memanggilmu guru spiritual, tapi memanggilmu Ayun? Boleh? Bos muda Zhang, grup Shengxi sedang mencari barang antik di seluruh Zonghai, katanya mau adakan pameran khusus. Kalau begitu, kita juga buat satu. Tepat untuk bersaing dengan mereka. Baik, saya sudah hubungi seorang kolektor besar dari Jepang di masa kekacauan dinasti kita. Ada banyak harta karun mengalir ke Jepang, kebanyakan di tangannya, baik jumlah maupun kualitas. Itu nomor 1. Saya hubungi keluarga antik ternama dengan reputasi keluarga pertama kami. Mereka pasti taruh barang asli di pameran khusus kami untuk dijual. Kamu dari Jepang, barang antik yang dibeli harus diperiksa dengan teliti. Jangan sampai salah. Tenang saja, kali ini saya impor alat identifikasi harta karun tercanggih. Hanya 1 di dunia. Pasti tak ada celah. Kamu masih tak percaya padaku? Kamu bantu Shen Yunjai kami dapat gelar keluarga pertama. Kamu pahlawanku. Aku malah berterima kasih. Ternyata asli, dari era Suande dinasti Ming, porselen biru putih premium, nilai pasarnya setidaknya di atas 5 juta. Kalau begitu, bisa bayar sekarang? Tentu, total harga 10 miliar. Tapi bisnis ini, lewat perkenalan saya, kalian baru deal dengan Shen Yunjai. Karena terjual mahal. Maka apakah saya? Kamu mau komisi? Seharusnya disebut biaya perantara, baru benar? Ayahku pernah berkata, negaramu yang megah peradaban gemilang. Tapi ada orang serakah. Memang benar. Dunia ramai demi untung. Besok bayar ke rekeningku. Kurang 1 rupiah. Terlambat 1 menit, nyawamu taruhan. Besok bayar ke rekeningku. Kurang 1 rupiah. Terlambat 1 menit, nyawamu taruhan. Zhang nak. Kau si manis sok tahu. Jadikan aku loncatan. Tunggu aku kosongkan Zhang. Tak layani lagi. Aduh, bisnis kami ramai, terlalu berisik. Di sini lebih sepi. Para ahli terhormat. Hati jernih, mata tajam. Tahu siapa penipu. Siapa yang ahli. Kami buka pameran khusus. Kau sengaja di samping, juga buka pameran khusus. Kenapa ingin perang dengan Jin? Perang kau pantas? Aku hanya ingin biar kau dan sampah tahu dengan kalian tak pantas di bisnis ini. Hormat guru spiritual. Pada kalian ini, aku tahu
siapa majikan kalian sebelumnya? Seorang orang gila Jepang. Guru spiritual, namanya Miyamoto Masao. Kekuatannya sangat besar, licik dan berbahaya. Kamu harus sangat berhati-hati. Mata iblis Jepang. Masih berpura-pura jadi hantu. Duyun, barang antik ini sudah saya periksa dengan peralatan paling canggih dari luar negeri. Usianya benar-benar cocok. Sama sekali bukan. Dibuat cepat jadi kuno. Jangan coba-coba main curang lagi. Orang yang menjual harta karun ini pada kalian, apakah seorang Jepang bernama Miyamoto Masao? Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Aku hanya ingin mengingatkan kalian. Miyamoto Masao dijuluki mata iblis Jepang, kuat dan sangat licik. Bahkan aku pun harus waspada padanya. Kalau bekerja sama dengannya, mungkin kulit sampai tulang. Ditelan habis-habisan. Duyun. Menurutku, kamu cuma iri karena bisnis di tempat kami terlalu ramai. Jadi kamu cemburu dan sakit hati. Lalu sengaja mencari cara untuk memfitnah. Taktik adu domba kamu ini, bukankah terlalu rendah levelnya? Barang antik ini sudah saya periksa dengan teliti. Mana mungkin ada masalah daripada memikirkan taktik menyesatkan ini. Lebih baik fokus pada pameran khusus kalian. Cobalah cari beberapa klien. Hahaha. Aku hanya tidak ingin peninggalan budaya Asia kita hilang. Jadi aku mengingatkanmu dengan baik. Kalau begitu, kalian urus diri sendiri saja. Sebuah pameran khusus antik, tapi tidak ada kolektor keluarga terkemuka yang mempercayakan penjualan padamu. Hanya dengan barang antik grup Shengshimu ini, mungkin toko pun tidak bisa bertahan. Aku ikut malu untukmu. Shauna, bagaimana kalau kita ambil beberapa barang antik yang tidak laku, taruh di pameran khusus Bos Chen untuk dijual, supaya tempat mereka tidak terlalu sepi? Kalian benar-benar keterlaluan. Shen Yunjai bisa seperti hari ini, semua adalah jasa kepala penilai. Tidak tahu balas budi. Sekelompok orang lucu. Kalian masih berani membelanya? Setelah grup Shengshi bangkrut, aku akan boikot kalian di seluruh industri. Kalian tunggu saja mengemis di jalanan. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. 3 hari lagi pameran khusus dibuka. Kalah menang akan jelas. Qin Shiwei, atas dasar apa kau pikir keluarga pertama penilai harta karun Zhonghai kami akan kalah olehmu? Hanya karena penipu yang suka berkoar-koar di sampingmu ini? Sebenarnya sebuah harta, tapi dianggap sampah oleh orang bodoh. Malah menganggap sampah sebagai harta. Beberapa orang ini sungguh bodoh tak terkira. Baiklah 3 hari kemudian. Saksikan bagaimana aku yang kalian sebut penipu akan memenangkan kemenangan ini dari keluarga pertama antik Zhonghai kalian. Baik. Kalau begitu kita bertaruh. Pada pameran khusus 3 hari lagi, yang kalah harus bersujud minta maaf, tutup toko. Berani taruhan? Aku terima. Asyik, berani ganggu guru spiritual, aku yang pertama tak setuju. Bagus, kalian tunggu saja kebangkrutan. Ayun, kita sudah bicara, taruhan sudah dibuat. Tapi pameran khusus kita sama sekali tak ada yang datang. Hanya barang antik grup Shengshi sendiri tak mungkin cukup untuk pameran khusus antik berskala besar. Tenang saja, kali ini kita pasti menang. Kenapa bisa? Aku dan ayahmu teman lama. Sekarang Shengshi sesama 4 keluarga besar dalam kesulitan. Aku merasa tak tegak. Baiklah. Aku setuju membawa koleksi langka keluarga kami untuk dijual di pameran khusus kalian. Tapi kalian tak boleh ambil komisi. Walau Anda tak ambil komisi, tapi aku akan datang mendukung. Ini lebih baik daripada tak ada satupun mitra kerja. Pameran khusus tak ada isinya, bukan? 2 orang tua ini selalu tidak punya pendirian tetap. Sekarang keluarga Zhang dianugerahi raja sebagai keluarga pertama. Mereka tak berani musuhi Shen Yunjai. Kenapa masih mau kerja sama denganku? Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Saya hargai. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya akan segera menyiapkan kontraknya. Mohon kalian berdua cepat kembalikan barang berharganya. Pameran akan dimulai 3 hari lagi. Tenang, barangnya pasti memuaskan. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi, baiklah? Tidak usah antar.
Katanya Qin Shi Yue itu cerdik dan mampu. Sekarang dia jatuh ke dalam perangkap dengan patuh. Tunggu sampai dua orang yang tidak setia itu meletakkan barang palsu yang kita kirim di meja penjualan pameran khusus grup Shengxi. Kita akan segera membongkarnya. Shengxi akan benar-benar hancur. Saat itu, saya ingin melihat Duyun dan yang lainnya bersujud memohon ampun. Kecerdikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda. Ayah, uang pembayaran untuk barang itu sudah kita terima. Mengapa masih mau mengambil risiko datang ke sini? Menghasilkan uang hanya urusan kedua. 1 bulan lagi Gua Wanbao akan dibuka. Raja Dashua tiba-tiba menetapkan Shen Yunjai, keluarga Zhang, sebagai keluarga pertama. Kemungkinan besar dia memilih putri Zhang Xian Zhangna atau sang penilai Wen Zhuo untuk memasuki Gua Wanbao. Dengan apa? Identifikasi teknologi? Dalam strategi perang Dashua, ada pepatah. Kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu akan menang setiap pertempuran. Saya harus benar-benar memahami kekuatan mereka. Barang palsu yang ayah berikan Wen Zhuo tak curiga sedikit pun. Aku ganti lagi harta lain di toko Shen Yunjai. Sudah dalam perjalanan ke Jepang. Mereka tak sadar juga. Bodoh sekali. Ayah, jangan khawatir. Bagaimana kalau mereka pura-pura bodoh? Gua Wanbao menyangkut nasib negara. Kita tak boleh lengah. Harus datang lihat sendiri, baru bisa tenang. Haha, pameran khusus jadi begini. Sepertinya sejak Qin Han hilang, grup Shengxi benar-benar merosot. Tak ada yang peduli. Pulang saja bertani. Hahaha. Bocah, di bidang kami, kau tak bisa cari untung di situasi kacau. Qin Shiyue, kau andalkan penipu begitu? Katakan apa masa depan grup Shengxi nanti? Di bidang kami, yang terpenting bukan hanya mata menilai barang, tapi juga mata menilai orang. Bertemu Tuan Dua adalah keberuntungan hidupku. Soal penilaianmu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Kau masih keras kepala. Qin Shiyue, ingat taruhan kita? Kau mau tutup usaha sendiri? Atau mau kami bantu seisi industri? Kau pikir kau sudah menang? Bodoh. Kau tahu kenapa tokomu sepi pengunjung? Karena yang kau jual adalah barang palsu. Qin Shiyue, Duyun, aturan pertama di industri antik Zonghai kami adalah siapapun yang berani menjual barang palsu akan dihapuskan. Kalian bilang saya jual barang palsu? Tolong tunjukkan. Yang mana yang palsu? Dari 38 barang yang disebut antik ini, semuanya adalah palsu. Bahkan layar ikan putih ini pun adalah tiruan. Berdasarkan apa kau bilang layar ikan putih ini palsu? Karena yang asli adalah koleksi keluarga Zhao. Dan sekarang sudah dipajang di toko Shen Yunjai kami, siap dijual. Pak Zhao, layar ikan putih ini kan Anda yang serahkan langsung kepada saya? Kapan saya memberikannya padamu? Semua koleksi keluarga Zhao sedang dijual di Shen Yunjai. Grup Shengxi menjual barang palsu? Ini adalah hal yang memalukan bagi industri Zonghai. Segera tutup saja tokonya, jangan libatkan keluarga kami. Kamu, barang-barang antik ini semuanya jelas-jelas diserahkan ke Shengxi untuk dijualkan. Kau memfitnah, jangan tarik keluarga kami ke dalam masalah ini. Barang-barang ini adalah barang palsu yang kalian cari sendiri. Memalukan. Kalian berani... Zhang Xian, tampaknya hari ini kau dan putrimu sengaja memasang perangkap, menyuruh orang-orang pelin-pelan ini menjebak kami ya? Duyun, jangan menilai orang lain dengan standarmu yang rendah. Kalian yang moralnya bobrok, tak ada yang mau kerjasama di pameran khusus, lalu membawa barang palsu untuk menipu, bahkan mengaku atas nama semua keluarga ternama Zonghai. Sungguh keterlaluan. Qin Shiyue, bersujud dan sujudlah. Duyun, kami tidak hanya akan memblokirmu di seluruh industri, aku juga akan menuntutmu atas penipuan. Tunggulah masuk penjara. Hahaha. Mereka benar-benar mengira kami menjual barang palsu. Bodoh tak terkira, tolol tak terhingga. Masih ngotot sampai sekarang? Barang asli ada di tangan kami. Duyun, walaupun mulutmu berbisa,
kau tetap tamat hari ini. Kalau begitu, tunjukkan barang aslimu. Biarkan semua yang hadir di sini, para ahli dan kolegan, melihat mana yang asli, mana yang palsu. Baik, hari ini akan kubuatmu menyerah sepenuhnya. Baik. Maka mohon semua hadirin menjadi saksi hari ini. Jika grup Shengxi menjual barang palsu hari ini, maka hari ini juga namanya akan dicoret. 2 kambing hitam. Sudah lama seharusnya disingkirkan. Barang palsu. Berani juga mengeluarkannya. Dan menjualnya terang-terangan. Bahkan menggunakan barang palsu. Untuk pameran khusus, hahaha. Pakai barang palsu, hahaha. Tenang saja, kita pasti menang. Aku tentu percaya padamu. Layar ikan putih milik Qin Shiyue itu dibuat langsung oleh kepala keluarga Zhao. Pasti tidak mungkin salah, grup Shengxi pasti tamat. Lao Zhou, layar ikan putih ini adalah pusaka turun-temurun keluargamu. Seluruh Zhonghai sudah tahu. Katakanlah pada mereka mana yang asli. Tentu yang ini yang kuserahkan sendiri kepada manajer Zhao. Sayangku, bahkan harta karunmu sendiri, ditukar pun tak tahu. Masih berani menyebut diri. Keluarga. Pertama Zhonghai. Sepertinya Shen Yunjai yang asli. Tidak ketahuan keluarga pertama negara kemampuannya cuma segini. Meski Churoyu tidak terlalu ahli dalam hal harta karun, tapi dalam mengenali orang, selalu berhati-hati. Bagaimana bisa mengangkat orang seperti ini sebagai keluarga pertama? Para hadirin, keluarga Zhao jamin dengan reputasi layar ikan putih ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Zhao. Harta karun Tuan Zhao sendiri masih belum terlihat. Fakta sudah di depan mata, masih ingin berdalih. Cepat mengaku kalah. Berlutut kepada Tuan Zhang Muda menunduk dan minta maaf. Duyun, apa lagi yang ingin kau katakan? Apa yang bisa dikatakan Tuan Zhao buta mata? Tentu saja, barang kami ini asli. Sedangkan barangnya hanya palsu. Perkataan Tuan Du adalah yang dikatakan grup Shengxi. Sudah sampai sekarang masih berdalih. Wenjuo Penilaian harta karun kali ini, kami tidak hanya menggunakan metode karbon 14 untuk mengonfirmasi tahun layar giok ikan putih. Saya juga melalui metode jaringan saraf konvolusional melalui analisis tekanan goresan kuas. Mengonfirmasi layar giok lukisan ikan putih di atasnya benar-benar tanda tangan Wang Wei. Tidak ada kesalahan sama sekali. Kau begitu yakin? Ilmu pengetahuan tidak akan salah. Sayang, aku sudah memberitahumu sejak lama. Baca lebih banyak buku. Hahaha. Apalagi yang ingin kau katakan? Kalian berasal dari mana? Guru spiritual orang Jepang itu sangat menyusahkan aku. Apakah kau guru spiritual? Ikan ini kuberikan padamu. Aku menyimpannya juga tidak berguna. Licin dan lengket, sangat kotor. Apa ini? Ayah, kenapa? Hati-hati, orang inilah lawan tangguh. masih mau berpura-pura sakti, masih mau mengulur waktu. Kalah, segera bersujud minta maaf. Kalau tidak kalah, tutup toko, berhenti usaha. Belum tentu siapa yang menang. Kau pura-pura saja, masih mau menipuku. Zhang Shen, walau putrimu bodoh tak berpengetahuan, tapi kau sejak dulu sopan dan hati-hati. Kenapa hari ini begini? Keluarga Zhang sudah menjadi keluarga pertama antik Zhonghai, yang ditetapkan oleh raja dulu menipuku, membuatku menghabiskan banyak waktu dan uang. Tapi Nina yang tajam matanya melihat mutiara, meminta bantuan Tuan Wenjuo. Jika tidak, Shen Yunjai mungkin benar-benar bisa mati, kau hisap darahnya. Awalnya aku ingat hubungan kecil antara keluargamu dan aliran guruku. Tak ingin bertindak terlalu kejam. Tapi karena kau berkata begitu, jangan menyesal nanti, hahaha. Aku yang menyesal, kau yang akan menyesal. Qin Shiyue, inikah pria yang kau sukai? Selain banyak bicara, apa kehebatannya? Jika kau tak punya bukti, membuktikan barang di pameran khususmu asli. Cepat mengaku kalah, jangan buang-buang waktu. Grup Shengxi ketahuan jual barang palsu di tempat berani membantah. Keluarlah dari Zhonghai.
Kalau begitu akan kuperlihatkan buktinya. Mau apa kau? Berani merusak barang antik, kau tunggu masuk penjara. Duyun. Qin Xiue. Kau hancurkan pusaka keluarga Zhao. Aku akan buat kau bangkrut. Duyun, kalau tak terima langsung bongkar meja, akibatmu akan lebih parah. Pengawal, bawa dia ke... Tidakkah kalian sadar ada yang aneh? Basa-basi di sini. Mau bilang apa? Awalnya cuma minta maaf dan tutup toko, tutup usaha. Sekarang jadi merusak barang antik. Kalian tunggu masuk penjara. Terima kasih guru spiritual. Tidakkah kalian perhatikan setelah layar ikan putih pecah? Tak ada apa-apa. Masih berlagak misterius. Omong kosong. Kalian tetap tunggu masuk penjara. Apa kalian bahkan legenda ikan dalam batu tak pernah dengar? Nilai layar ikan putih bukan pada layarnya, tapi pada ikan putihnya. Inilah yang dicatat dalam catatan kisah aneh zaman Chun Kyu, ikan dalam batu. Ikan dalam batu ini ternyata benar ada. Bagaimana kau menilainya? Tapi legenda seperti ini, siapa percaya bisa nyata? Layar ikan putih kami, pasti asli. Mengapa ikan dalam batu ada di layar Shengxi? Ikan dalam batu. Apa ini? Saya dengar dari leluhur, katanya ikan paling ajaib di dunia. Ayah, Orang ini bukan sembarangan. Tampaknya kita tertipu. Akhirnya lepas dari ikan busuk ini. Di dalam perut orang tinggal 2000 tahun lebih. Terima kasih guru spiritual. Pada zaman kuno Tiongkok pernah ada legenda, dirahasiakan ketat, tapi setelah bertahun-tahun rahasia itu hilang. Sebaliknya, layar ikan putih dianggap tak ternilai. Hanya legenda. Jangan anggap serius. Tapi ikan putih ini paling tidak bernilai 10 miliar. 10 miliar. Dalam catatan kisah aneh Chun Kyu pernah dicatat, Raja Qin Zhaoxiang tukar 10 kota untuk ikan ini. Ternyata Xiao Zhangzong selera prianya jelek. Pembuat barang palsu ini pasti ahli sejati. Dia buat barang antik dari barang antik, buat barang kuno dari barang kuno. Apa maksudnya? Barang palsu yang biasa kita lihat kebanyakan kerajinan modern. Jadi buat cepat tampak tua atau dipalsukan. Tapi bahan barang palsu ini semuanya dari barang antik rusak, giok yang dilepas, lalu disusun. orang ini lumayan berbakat. Bisa melihat trik ayah. Ternyata keluarga Zhang dari Xian Yunjai bukan pura-pura lemah. Dia benar-benar babi yang dipakai Raja Xia untuk mengalihkan perhatian senjata rahasia Churuoyu. Ternyata Duyun ini Tapi meski tampak luarnya sama persis, dia tidak tahu rahasia ikan dalam batu. Ini kelemahan terbesarnya. Astaga, bisa melihat ikan dalam batu. Keluarga nomor 1 seharusnya grup Shengxi, keluarga Qin. Kepala penilai pertama juga seharusnya Tuan Dus. Sayang. Makhluk hidup tidak bisa terdeteksi. Lalu kenapa bilang paling canggih di dunia? Bagaimana? Xiao Zhangzong masih ingat taruhan kita? Bagaimana? Xiao Zhangzong masih ingat taruhan kita? Ikan dalam batu apa? Omong kosong. Legenda mistis seperti ini bisa dijadikan bukti? Benar. Ikan itu pasti dia sembunyikan sebelumnya. Duyun. Ku beritahu, jangan berlagak misterius di sini. Kalian sengaja merusak peninggalan, lalu coba cuci tangan dengan cara ini. Mimpi. Fakta sudah jelas masih mau membalik fakta. Justru kalian yang membalik fakta. Ayo, mari kita dengarkan ini. Grup Shengxi sudah menyembunyikan seekor ikan, lalu membuat-buat cerita legenda palsu. Hanya untuk memfitnah Xian Yunjai kami dan keluarga-keluarga besar lainnya. Benar.
layar ikan putih kami yang asli. Kamu menghancurkannya, ganti rugi. Kalau tidak bayar, jangan harap bisa pergi. Ya, harus ganti rugi. Ini terlalu main-main. Siapa tahu ikan dalam batu ini asli atau palsu. Hanya dengan omonganmu, berani menghancurkan pusaka keluarga Zhao. Ternyata keluarga antik Zonghai tidak hanya tak punya bakat, tapi juga tak punya integritas. Duyun, sekarang kamu tahu siapa kepala penilai sejati. Gubernur Zonghai Xiangfei tiba. Gubernur Xiang datang. Dua penipu ini tamat. Qin Shue, Duyun, kalian berdua cepat sujud dan minta maaf. Aku mungkin bisa membujuk Gubernur Xiang untuk mengurangi hukumanmu. Gubernur Xiang Mereka tamat. Kamilah keluarga antik pertama Zonghai yang diakui langsung oleh Raja. Gubernur Xiang pasti membantu kami. Apa mereka akan dihukum sekarang? Hormat untuk Tuan Du. Tidak mungkin. Mereka jelas penipu. Bagaimana mungkin Gubernur Xiang? Apa yang terjadi? Tidak usah terlalu formal. Kudengar ada yang berani menghina Tuan Du. Sebenarnya apa yang terjadi? Gubernur Xiang itu sebenarnya dua penipu ini. Mereka sengaja menjual barang palsu dan juga sengaja merusak barang antik di toko kami. Tuan Gubernur, jangan sampai Anda tertipu oleh mereka. Hanya dengan bodohnya kamu berani mengomentari Tuan Du. Bukan, Tuan Gubernur. Raja sendiri yang memuji. Deteksi teknologi, saya bisa bersaksi. Bos Zhang kecil, dia Tipu muslihat kecilmu itu berani pamer di depan Tuan Du. Gubernur Xiang, keluarga Zhang dari Shen Yunjai kami. Tampaknya keluarga Zhang dari Shen Yunjai kalian benar-benar tak pantas di tempat terhormat. Diberi gelar keluarga pertama, langsung jadi sombong. Ingat, gelar keluarga pertama kalian diberikan oleh Tuan Du. Hanya dengan satu kata darinya, bisa membuat keluarga Zhang kalian kembali seperti semula. Keluarga pertama sangat hebat ya. Sekarang tahu tempatmu, kan? Sudahlah, minta maaf kepada Tuan Du. Asal dia mengangguk masalah ini selesai. Bagaimana? Apa yang kukatakan belum cukup jelas? Ayah, ini bagaimana? apa sebenarnya yang terjadi? Artinya, kalian harus menerima kekalahan dengan sportif. Bos Zhang kecil, terima kekalahan. Tidak masalah, kan? Jangan harap. Ayah, Berlutut untukku. Duyun, oh bukan Tuan Du saya yang buta mata kumohon. Maafkan Shen Yunjai, maafkan Shen Yunjai. Zhang Shen, dulu saat kau undang aku turun gunung, kau juga berlutut di hadapanku seperti ini. Sekarang berputar-putar satu lingkaran, kembali lagi ke titik awal. Sangat menyesal hati manusia tak seperti air. Tiba-tiba ombak bangkit di tanah datar. Jaga dirimu baik-baik. ayah, Tunggu. Tuan Du berhati besar, mau memaafkan kalian. Aku bukan orang baik. Bilang mau memaafkan kalian. Bukankah kalian bertaruh dengan Nona Qin? Kalah taruhan harus bayar. Kenapa? Reputasi Shen Yunjai ratusan tahun. Bahkan ini pun tak bisa dilakukan. saya... Nona Qin, saya mengaku kalah. Terima kasih, Gubernur Xiang. Karena Gubernur Xiang sudah datang, maka urusan itu beritahu semua orang. Kemarin sesuai petunjuk yang diberikan Tuan Du, kami tangkap 3 pelaku dari Jepang. Berdasarkan pengakuan mereka, pemimpin mereka mencuri banyak barang antik. Semua dari toko khusus Shen Yunjai. Ada apa? Zhang Shen, jelaskan padaku. Yang dipajang di arena kalian? Jangan-jangan semua palsu buatan kalian? Saya sama sekali tak tahu. Wen Zhuo, ada apa? Saya juga tak tahu.
Sudah lama saya bilang pada kalian, dia dijuluki mata iblis Jepang, kuat dan licik. Kalau kalian bekerja sama dengannya, lambat laun kalian akan dikuras habis. Tapi kalian menganggapnya angin lalu. Mungkinkah barang-barang di toko kita? Benar, Miyamoto Masao tidak hanya menjual sejumlah barang palsu dengan harga mahal kepada kalian, tapi juga mengganti semua koleksi berharga yang disimpan konsinyasi di toko kalian dengan barang palsu. Semua koleksi yang kalian lihat sekarang di Shen Yunjai, semuanya adalah barang palsu buatan Miyamoto Masao. Ayah, Kembalikan harta karunku. Kalau mau mati, bayar hutang dulu. Zhang Na, itu koleksi 8 generasi keluargaku. Sekarang hilang semua. Kembalikan harta karunku. Aku suruh bayar hutang. Barangku mana? Kembalikan. Kembalikan harta karunku. Diam semua. Tuan Du, saya salah. oh bukan. Kepala penilai itu, saya salah. Saya sungguh tidak seharusnya mencurigai Anda. Maaf, saya benar-benar tahu salah. Maaf Tuan Du, maaf tolong bantu kami. Tolong bantu kami, saya buta, tidak bisa membedakan. Kalian bukan tahu salah, tapi tahu kalian akan bangkrut. Tapi kalian beruntung. Tuan Du tidak ingin harta negara mengalir keluar. Jadi memberitahu Gubernur Xiang lebih awal. Di laut, kapal penyelundup orang Jepang disita. Barang antik yang ditukar itu sudah direbut kembali. Semua sudah direbut. Sudah direbut kembali. Mungkinkah Semua silakan ke kediaman Gubernur Xiang untuk mengambil kembali harta kalian. Baik. Kalau harta semua orang sudah ditukar, maka layar giok putih keluarga saya pasti juga sudah ditukar Miyamoto Masao. Kalau begitu, layar itu di grup Shengxi seharusnya milik saya. Kalau begitu saya... Tuan Zhao, maksud Anda kami mencegat kapal penyelundup lebih dulu, lalu memindahkan harta kalian ke sini? Layar giok putih itu milik keluarga Anda? Tuan Sun, apakah Anda juga ingin bilang labu giok ini milik Anda? Saya sedang tidak sadar, tak bisa membedakan yang asli dan palsu. Tolong Tuan Du, Tuan Qin, mohon ampun. Kembalikanlah harta itu pada keluarga Zhao. Tuan Qin, Tuan Du, mohon ampun, kembalikanlah harta ini pada kami. Tapi tadi kalian jelas bilang saya tidak pernah memberi ini. Koleksi keluarga kami disimpan di Shan Yunjai untuk dijual. Jangan coba-coba menyangkutkan keluarga Zhao. Kalau kalian tidak memberi saya barang antik ini, maka di antara barang yang direbut Gubernur Xiang seharusnya juga tidak ada harta keluarga kalian, kan? Aduh, sepertinya sudah dibawa pergi orang Jepang lebih dulu. Tuan Du, menurut Anda saya benar? Kalian semua mau kembali? Kami semua mau ikut guru spiritual. Maaf hadirin sekalian. Harta langka hanya untuk yang berbudi. Mereka semua tidak mau kembali. Gubernur Xiang, bagaimana pendapat Anda? Pasti begitu. Zhang Shen, kau sebabkan harta keluarga kami dicuri. Ganti rugi. Semua tenang, Shen Yunjai juga tidak sengaja. Dasar tidak berguna. Bilang alatnya canggih, ternyata buta. Wenjuo, Masih kabur? Tuan Du, lihatlah perseteruan Shen Yunjai dengan perguruanmu. Tolong bantu keluarga Zhang. Tuan Du, semua gara-gara bajingan Wenjuo itu. Dia yang menghasut. Kami, ayah dan anak, buta dan bodoh, percaya fitnah. Kami tahu salah. Tolong bantu kami sekali lagi. Tuan Du. Benar, Tuan Du, saya bisa menyerahkan anak perempuan saya padamu. Zhang Shen, apa menurutmu Tuan Du keluar membantu Shen Yunjai karena tertarik pada putrimu? Tidak, bukan begitu Tuan Du. Selama 3 tahun ini, aku sudah berusaha keras membahagiakanmu. Aku hanya sesaat tidak sadar. Aku membantu semua orang mengambil kembali harta karun karena tidak ingin melihat peninggalan budaya Dacia tercecer di Jepang. Kalian di Shen Yunjai membeli barang palsu Miyamoto Masao. Apa hubungannya denganku? Itu seharusnya tanggung jawab kepala penilai kalian, Wenzuo, kan? Duyun, tunggu sebentar. Duyun, kau tidak bisa meninggalkanku. Zhang Shen,
Ikatan sebab akibat Lembah Gui dan Xian Yunjai sudah putus. Jaga dirimu baik-baik. Direktur Zhang, maafkan aku kali ini. Aku hanya sesaat keliru menilai. Aku akan berusaha sepenuh hati membantu Xian Yunjai. Direktur Zhang, rekening bankmu tiba-tiba bertambah 50 juta. Itu uang suap dari Miyamoto Masao ya? Kau makan dari keluarga Zhang, tapi tidak bisa menjaga aturan keluarga Zhang. Kau menerima suap Miyamoto Masao, sengaja menyebut barang palsu itu asli. Menipu Xian Yunjai 1 miliar. Shauna, kau salah paham. Kau memanggilku apa? Wanita ini berubah drastis. Nah, aku benar-benar tidak sengaja. Siapa sangka Miyamoto Masao bisa membuat barang palsu dan asli jadi sama persis? Aku juga tak bisa bedakan saat itu. Artinya kau sampah. Tapi semua orang juga tak bisa bedakan. Cukup. Kalau bukan karena kau yang menghasut, mana mungkin aku pecat, Tuan Du? Kau juga... Kau terima suap, kau hancurkan masa depan Xian Yunjai kita. Tunggulah sampai kau mengemis di jalan. Direktur Zhang, aku masih berguna untuk Xian Yunjai. Nah, meski cuma sehari suami istri, 100 hari kebaikan, demi hubungan baik kita dulu, maafkan aku kali ini. Aku akan berusaha sepenuh hati membantumu melawan Qin Shiyue. Sampah, ayah. Sekarang keluarga Zhao dan Qian minta kita ganti rugi, minimal 2 miliar. Hubungan kita putus, Xian Yunjai kita langsung akan dikosongkan. Mungkin dalam sebulan akan bangkrut. Sekarang harus bagaimana? Duyun tak ingat hubungan lama. Sekarang minta bantuannya sudah sia-sia. Xian Yunjai, satu-satunya cara keluar hanya masuk ke Gua Wanbao. Gua Wanbao? Gua Wanbao dibuka sekali 20 tahun. Usiamu masih kecil, jadi tak tahu. 20 tahun lalu, aku dan ayah Qin Shiyue Qin Han, dipimpin Raja Tua, pernah masuk ke Gua Wanbao. Apakah di dalam sana sangat berbahaya? Setiap kali Gua Wanbao dibuka, semua pihak mengirim orang masuk. Satu-satunya jalan keluar, Xian Yunjai, adalah kau masuk ke Gua Wanbao. Jika beruntung, bisa temukan harta itu. Besok kau ke Shangjing. Aku harus menyimpan hatimu di sini. Ada yang mengganjal. Sebenarnya sudah kutebak. Entah merekrutku jadi konsultan. Grup Shengxi menarik perhatian raja di pertemuan harta karun atau adakan pameran khusus. Bukan cuma untuk uang, kan? Langsung saja katakan 20 tahun lalu. Keluarga Qin pernah jadi keluarga terkemuka pertama di Xia ayahku, Qin Han. Temani Raja Tua masuk Gua Wanbao, cari harta penjaga nasib Xia, tapi hilang tanpa kabar. Keluarga Qin pun merosot. Jadi kau ingin 20 tahun ini yang selalu kupikirkan adalah masuk Gua Wanbao ku sewa, kau jadi konsultan dengan harga mahal. Agar kau, Ayun, bantu aku dapatkan izin masuk Gua Wanbao. Temani aku cari jejak ayah. 20 tahun ini yang selalu kupikirkan adalah masuk Gua Wanbao ku sewa, kau jadi konsultan dengan harga mahal agar kau, Ayun, bisa bantu aku dapatkan izin masuk ke Gua Wanbao. Temani aku mencari keterangan tentang ayah. Oh, begitu. Ayun, asalkan kau bisa membantuku, apapun yang kau mau. Grup Shengxi juga, atau diriku ini, semua bisa kau ambil. Ayun. Aku akan mengajakmu pergi. Grup Shengxi tak usah. Sedangkan kau harus kutinggal. Sudah. Sudah. Semua hilang. Zhang Na, keluarga Zhang berutang 200 juta padaku. Kapan mau bayar? Dan 150 juta milikku. Plus 2 keramik hijau dinasti Song Utara. Cepat bayar. Xian Yunjai sudah bangkrut dan dilikuidasi. Semua harta dan barang antik sudah kalian rampas. Bank keluarga Zhang juga sudah dibekukan. Mana ada uang untuk bayar kalian? Kalian sendiri buta, mengusir Tuan Du yang hebat, pantas saja bangkrut. Dengar, uangku tak boleh kurang sedikit pun. Cepat bayar. Tapi Xian Yunjai, mana ada uang untuk bayar? Ku beri waktu 3 hari lagi. Kalau tidak bayar utangku, aku sita rumah tua keluarga Zhang. Mengerti? 3 hari.
Kau sungguh cantik. Kau sungguh cantik. Shenge, apa kau senang bersamaku? Senang, senang, senang. Aku belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Lalu kau akan meninggalkanku? Tidak, tidak, tidak. Aku akan selalu bersamamu. Shangna, aku kasih kesempatan terakhir ini hanya karena hormat pada ayahmu. Botol pendengar angin ini tak ternilai harganya. Sedangkan kendini Shang Yuyi yang kalian foto adalah barang palsu. Bantal mimpi dewa itu bahkan benda sial. Jangan sampai disentuh. Barang terkutuk. Barang terkutuk. Ayah, barang ini tidak boleh disentuh. Sayang. Beb, aku takkan izinkan orang lain memisahkan kita. Ayah. Duyun, dasar bajingan. Kau sudah menghancurkan keluarga Zhang. Aku akan membuatmu menyesal selamanya. Sekarang satu-satunya jalan keluar untuk Shen Yunjai adalah kau masuk ke Gua Wanbao. Jika beruntung, kau bisa temukan harta karun itu. Sepertinya hanya bisa mencoba di Gua Wanbao. Nilai harta karun. Tolong nilai harta karun. Kakak nilai harta karun? Mau dinilai? Hei bos, 10 yuan sekali. Mau dinilai? Bos nilai harta karun. Mau dinilai 10 yuan sekali. Bos. Jika diberi kesempatan lagi untuk kembali hidup seperti dulu, mau coba. Aku mau. Si sampah ini memang tak berguna, tapi katanya membuka Gua Wanbao sangat berbahaya. Bisa pakai dia sebagai tumbal. Gua Wanbao dibuka setiap 20 tahun sekali. Hari ini 9 bintang sejajar, tepat waktu Gua Wanbao dibuka. Para pencari harta dari Jepang, Asia Barat, perbatasan utara, Asia Tenggara, dan Sya Agung berkumpul. Silakan keluarkan token kalian. Gurudu, Gua Wanbao sangat berbahaya. Katanya harus melewati 3 rintangan baru bisa masuk ke aula utama. Baru ada kesempatan pilih harta ajaib. Nonakin, kau harus hati-hati jaga Gurudu. Aku akan. Jepang bangkit dengan cepat. Nasib Sya Agung suram. Butuh harta karun untuk lindungi energi nasional. 20 tahun lalu, ayahku dan ayah Nona Qin serta Zhang Xian masuk Gua Wanbao. Zhang Xian kabur di tengah jalan. Ayahku dan Qin Han tidak pernah keluar lagi. Gurudu, kali ini kami serahkan pada Anda. Raja tenang. Tugas terpenting dalam perjalanan latihanku ini pasti tidak akan biarkan Jepang berhasil dengan licik. Yang mulia Raja, kali ini kita cari harta apa? Sepasang giok naga dan Phoenix. Gurudu pasti tahu. 3000 tahun lalu, seorang senior dari sekte, kami turun gunung, pakai benda ini lindungi energi nasional Xia. Namun 300 tahun yang lalu, sayangnya hilang, membuat nasib negara Daxia merosot semakin lemah. Kini waktunya kembali ke pemilik aslinya. Gua Wanbao terbuka. Giok Naga dan Phoenix pasti aku dapatkan. Mulai hari ini, nasib Jepang pasti unggul atas Daxia. Setelah aku dapatkan Giok Naga dan Phoenix, lihat bagaimana kalian mati. Kenapa kau datang? Shen Yunjai sudah tiada. Ayahku kabur dari medan perang 20 tahun lalu. Aku datang untuk menebus dosanya. Kami mohon, Yang Mulia Raja, beri kami satu kesempatan. Sayang, kalau bukan kau yang bantu Duyun, mana mungkin aku sampai seperti ini. Setelah aku dapatkan harta karun, posisi rajamu tak akan aman lagi. 3 hari lagi kita tahu hasilnya. Semoga saja. Katanya Gua Wanbao mengubah hati orang, bisa munculkan pemandangan apa saja. Memang luar biasa.
Ini semua halusinasi. Walau halusinasi, tapi kalau mati di sini juga akan tewas sungguhan. Di depan kalian ada 8 cangkir arak. 2 diantaranya adalah cangkir 1000 mekanisme. 5 menit lagi harus diminum atau terhapus. Apa itu cangkir 1000 mekanisme? Aku juga tidak tahu. Cangkir 1000 mekanisme saja tak tahu. Berani masuk. Gua Wan Bao. Cangkir 1000 mekanisme adalah barang antik khusus. Arak yang pernah diisinya akan menjadi arak racun 1000 mekanisme. Arak racun 1000 mekanisme. Artinya Artinya dari 8 cangkir ini ada 2 yang beracun. Di antara kita, 2 orang akan mati di sini. Bagaimana bisa membedakannya? Diam, perhatikan baik-baik. Duyun, kamu bisa lihat Aku duluan. Lagi pula ini cuma untung-untungan. Yang minum duluan, peluang hidupnya lebih besar. Kalian pengecut semua. Lihat bagaimana aku melewati rintangan pertama. Ternyata benar-benar bisa mematikan. Meski cangkir 1000 mekanisme tak bisa dibedakan, tapi pil penangkal racun ini bisa melindungiku. Tinggal 3 menit. Kamu ngapain? Ngapain? Aku bawa kamu cari harta karun, kamu cuma mikirin diri sendiri. Aku... Peringatan pertama. Dilarang menggunakan benda luar di Gua Wan Bao. Katakan pada semua orang siapa yang mengisi cangkir tanpa racun. Bukan aku. Aku juga bukan. Cangkir ini aman. Apa-apaan ini? Aku harus lewati rintangan pertama, suruh dia cari lagi 1 cangkir untukmu. Aku tak seharusnya melawanmu karena perempuan ini. Direktur Qin, inikah pria pilihanmu? Selera memilih priamu juga payah. Dia mau membunuhmu atau menjadikanmu batu loncatan? Kamu berani menipuku? Hah, siapa suruh percaya padaku? Peringatan kedua. Dilarang membawa benda luar. Melanggar berarti dimusnahkan. Teknikku bermasalah. Kamu tak curiga padaku? kamu pilih yang mana, aku minum yang itu. Aku akan minum yang manapun kamu pilih. Hehe. Di sini masih ada 1 cangkir anggur beracun. Kenapa kalian tidak memilih? Tinggal 1 menit. Aku yang akan minum ini. Ini adalah cincin giok ayahku. Mungkinkah dia sudah? Bagaimana keadaan majikanmu? Dia meminum 1 cangkir anggur beracun. Lalu teman lama raja sebelumnya juga meminum anggur beracun. Mereka minum yang mana? Ambil cangkir ketiga. Tinggal 10 detik.
para pemburu harta karun, di hadapan kalian terdapat 6 topeng Nuo besar. Dalam 2 menit, masing-masing pilih satu dan kenakan di wajah, atau akan dimusnahkan. Perhatian. Setelah dikenakan, dilarang keras merebut topeng orang lain. Atau akan segera dimusnahkan. Anggur beracun di ronde sebelumnya. Minum yang salah akan mati. Topeng di ronde ini. Apakah memakai yang salah juga akan mati? Si sampah itu sudah mati? Siapa yang harus kujadikan tumbal? Topeng Nuo besar. Pada zaman kuno peradaban Xia besar, populer ritual tarian Nuo. Penari harus mengenakan topeng, melambangkan dapat berkomunikasi dengan dewa dan hantu. Mungkinkah ini yang dimaksud? Semuanya, ceritakanlah asal-usul roh benda di Gua Wan Bao ini sungguh aneh. Entah berbohong, atau diam saja penggaris pemusnah roh juga tidak bisa digunakan. Mungkinkah? Tinggal 10 detik. Ayun, jangan selalu memikirkan aku. Ternyata topeng hitam itu anti racun. Topeng merah itu tidak berguna. Qin Shi Wei, tunggulah ajalmu. Taruh Ayah, asap ini beracun. Aku harus dapatkan giok naga dan Phoenix. Terpaksa aku tinggalkan kau. Tenanglah, pengorbananmu akan dikenang Jepang. Ayun, kau harus keluar hidup-hidup. Ayun, kau... Kau masih ingin merebut topengku? Lupa aturan di Gua Wan Bao? Hahaha. Duyun, bukannya kau hebat sekali? Matamu yang tajam seperti dewa itu mana? Tak kusangka kau akan seperti ini. Kau bisa lihat aku. Kau Bai Haitang kan? Kau mengenaliku? Bai Haitang yang tercepat membunuh dalam asap racun dan termahal. Memang pantas Gua Wan Bao. Sudah berapa lama kau di sini? Sudah 3000 tahun. Bagaimana jika aku bisa bawa kau keluar? Duyun, kau benar-benar mati. Kau yang menjebak kami saat di Shen Yunjai. Pernahkah kau berpikir akan berakhir seperti ini? Kau tunggu dulu di botol. Nanti ku bawa kau ke tempat sepi. Jangan bunuh orang lagi. Maaf ya. Aku berakhir seperti apa hari ini? Maaf ya. Aku berakhir seperti apa hari ini? Kau... Ah, Ayun. Tak kusangka kau juga tak lolos. Tapi ini juga baik. Kita mati bersama. Kau tidak mati. Aku juga tidak mati. Ini sudah rintangan ketiga. Bagus sekali. Ayun, rintangan ini tentang apa? Ada 2 pintu kayu ini. Satu menuju ruang utama,
satu menuju kematian. Di depan setiap pintu ada patung perunggu. Satu hanya bicara jujur, yang satu hanya berbohong. Pencari harta harus memilih dalam 3 menit, atau dihancurkan. Hitung mundur. Pintu kayu mana yang ke ruang utama? Pintu saya ini. Patung perunggu ini bicara jujur atau bohong? Harus mengandalkan keberuntungan? Kenapa? Kamu masih mau mengandalkan Ayun untuk hidup? Aku butuh dia. Lagi pula pilihannya cuma 2. Keberuntunganku bagus. Pasti berhasil. Nak kecil jangan bohong ya. Aku tidak pernah bohong. Kalau ini patung pembicara jujur, kalimat ini tentu tak masalah. Tapi kalau dia patung pembohong, kalimat ini sendiri sudah bohong. Bagaimana ini? Apa yang kamu katakan sekarang bohong? Kamu tidak percaya aku? Jahat. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Roh penjaga Gua Wan Bao ini kenapa aneh sekali? Roh penjaga Gua Wan Bao ini kenapa aneh sekali? Ayun, aku coba satu pintu dulu. Kalau tidak ada masalah, kamu ikut aku masuk. Kalau ada masalah, kamu... Pertama, cara mencari jalan pintas seperti ini pasti sudah dipikirkan Gua Wan Bao. Tidak mungkin berhasil. Kedua, mana mungkin aku menjadikanmu batu loncatan? Lalu kita harus bagaimana? Di mana pintu masuk ke aula utama? Yang ini. Di mana pintu masuk ke aula utama? Yang ini. Kamu? Aku tanya sekali lagi. Di mana pintu masuk ke aula utama? Yang ini. Ah. Lagi pula ini cuma untung-untungan. Aku langsung ke aula utama sekarang. Kalian tunggu saja mati di sini. Ini tempat apa lagi? Apa aku sudah lulus atau belum? Bicaralah dong. Ini tanah kematian. Tuan Du, Direktur Chin, aku mohon selamatkan aku. Aku mohon selamatkan aku. Maaf, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Ikatan antara aku dan Shen Yunjai berakhir di sini. Apa aku perlu berurusan dengan orang sepertimu? Duyun, Duyun. Duyun, aku benar-benar tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku menyesal. Aku mohon selamatkan aku. Aku mohon selamatkan aku. Ah. Hitungan mundur 39 detik. Ayun, sejak Zhangna masuk pintu itu, tidak ada kabar lagi. Bagaimana kalau kita pilih pintu sembarangan saja? Lagi pula ini cuma untung-untungan. 2 level sebelumnya meninggalkan petunjuk. Level ini tak mungkin hanya mengandalkan keberuntungan. Kalau cuma mengandalkan keberuntungan, mengapa ada 2 patung perunggu tambahan? Tapi kita sudah kehabisan waktu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hitung mundur 22 detik. Lewat pintu di sampingku. Ini aman. Hah, kau bohong. Pintu di sampingkulah yang aman. Akulah yang... Hitung mundur 10 detik. Segera pilih. Ayun, tak ada waktu lagi. Cepat. Kalau aku tanya padamu, patung perunggu di sebelah itu, pintu mana yang aman? Apa yang akan dia katakan? Yang kiri. Hitung mundur 5 detik. Ayo, ayo. Wah, ini adalah aula utama Gua Wan Bao. Ayo. Ini adalah preface to the poems collected from the Orchid Pavilion, karya Wang Shiji. Bukankah itu seharusnya di dalam makam Kaisar Xuan Taizong? Ini koin wuzu pertama. Apakah ini pedang kaisar yang dianugerahkan langit hijau oleh Kaisar Zhan Wudi?
Memang layak disebut Gua Wanbao. Intisari peradaban 3000 tahun Xia Agung kita semua terkumpul di sini. Tapi yang paling berharga di antaranya pasti adalah Giok Naga dan Phoenix. Hahaha. Bagus. Benar aula utama Gua Wanbao. 3 pencari harta karun terakhir masuk ke aula utama. Dalam 3 menit, dapatkan Giok Naga dan Phoenix, maka bisa meninggalkan Gua Wanbao. Jika tidak, terhapus. Rupanya ini rintangan terakhir. Lihat, Giok Naga dan Phoenix. Duyun. Berani-beraninya kau sentuh Gyokku. Aku akan bunuh dia. Lepaskan dia. Duyun, lepaskan dia, boleh. Lempar ke sini Giok Naga Phoenix di tanganmu. Ayun, jangan. Cari mati kau. Giok Naga dan Phoenix berhubungan dengan nasib negara Xia. Ayahku rela mengorbankan nyawa untuk membantunya mendapatkannya. Aku tak boleh mempermalukan keluarga Qin. Apalagi membuat ayahku tak tenang di alam baka. Ayun, kumohon, jangan. Wanita ini baik padamu. Mau lihat dia mati begitu saja? Ayun, aku mohon padamu. Aku lakukan banyak hal untuk masuk Gua Wanbao. Hanya berharap bisa mewujudkan wasiat terakhir ayahku. Menemukan harta karun untuk melindungi nasib negara Xia. Ayun, aku hitung sampai 3. Tak kau berikan dia kubunuh. Ayun, 1, jangan. 2. Takdir ada di pihak Jepang. Tanyakan pada pedang panjang di tanganku, apakah dia setuju? Ayun, Nasib Jepang sedang jaya. Akan segera mengalahkan Xia. Sayangnya kalian tak akan melihatnya. Ayun, aku mau mati bersamamu. Ini, Semua harta karun ini sudah punya roh. Mereka tak mau dimiliki orang Jepang. Itu wajar saja. Benarkah wajar? Tinggal 10 detik terakhir. Yang tak dapat Giok Naga Phoenix langsung dihancurkan. Tiga, 2, 1. Tinggal 10 detik terakhir. Yang tidak dapat Giok Naga dan Phoenix langsung dihancurkan. Tiga, 2, 1.
Giok Phoenix ramalan ini cukup melindungi Xia 500 tahun. Ayah, akhirnya aku selesaikan wasiatmu. Arwahmu di sana boleh tenang. Lalu Giok Naga itu? Giok Naga itu memang dibawa turun gunung oleh guru spiritual generasi ke-13 dari lembah Gui kami untuk melindungi nasional Xia, tapi kemudian tidak sengaja hilang. Kini urusan besar sudah selesai. Giok Naga harus kembali ke asal, kembali ke lembah Gui kami. Begitu rupanya. Saya pamit. Jika Xia ada masalah, Raja bisa suruh orang bawa Giok Phoenix ramalan cari saya di lembah Gui. Saya pasti turun bantu. Terima kasih guru spiritual. Baik, hari ini keluarga Zhang jadi keluarga pertama di Xia. Wahai para dewi, kalian semua harus melayani saya. Akhirnya dia bagaimana? Harus semua melayani saya. Sebelumnya sudah saya peringatkan, Zhang. Nah, bantal mimpi dewa ini benda sial. Sayang nasihat tak didengar. Akhirnya tanggung sendiri. Sudah cukup usahamu. Ikut saya kembali ke gunung. Tuan Duk, kenapa kau di sini? Hari-hari ini kau terus terhipnosis bantal mimpi dewa. Masih belum tahu kejadian apa? Apa yang terjadi? Putrimu Zhang, masuk ke Gua Wanbao. Terjebak di sana selamanya. Shen Yunjai juga sudah bangkrut. Kedepannya, jalani hidupmu sendiri. Ternyata ini semua mimpi. Semua palsu. Nana, Shen Yunjai, semua hilang. Ayun, jangan teliti lagi tripod perunggu itu. Jangan. Apa yang kau lakukan? Guru dua, ayo dong. Tidak, sungguh tidak bisa, Raja. Raja datang. Raja, maksudku. Jika negara Xia ada masalah, kau bisa gunakan Giok Naga Phoenix untuk minta bantuanku. Tapi kau ingin punya anak mewarisi tahta urusan macam ini, kau minta tolong padaku. Aku bukan dukun tua. Guru dua, penerus negara, bukan urusan besar. Lihat Giok ini. Tepat satu naga, satu Phoenix. Kau, jangan, mau raba di mana? Berhenti.